Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Eh, Perkenalkan, nama saya Ahmad Faris Tiaji dengan NIM 20221011031167. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan membuat video yaitu tentang hukum viktimologi, di mana saya diberikan tugas yaitu untuk menjelaskan melalui aspek yaitu ruang lingkup viktimologi, aspek psikologis, kemudian sosial dan ekonomi korban. Di sini saya mengambil buku yaitu buku yang diterbitkan di tahun 2023. Ya, materi ini saya susun berdasarkan buku yang berjudul Viktimologi, Teori Peran Korban dan Pendekatan Restoratif yang ditulis oleh 3 orang, yaitu ada Dr. Kuswandi, kemudian Saptaning Paminto, kemudian Yuyun Yuliana. Yang semuanya itu dari Universitas Surya Kencana. Buku yang diterbitkan pada 2023 ini membahas secara komprehensif tentang posisi korban dalam sistem peradilan pidana, perkembangan teori viktimologi, serta pendekatan-pendekatan hukum yang berorientasi pada pemulihan korban. Melalui presentasi saya ini, saya akan menjelaskan 3 aspek, yaitu 3 aspek utama menjadi bagian penting dari ruang lingkup viktimologi, yaitu aspek psikologis, korban, kemudian aspek sosial korban, kemudian aspek ekonomi korban. Kemudian pengantar konsep viktimologi. Sebelum masuk pada pembahasan aspek-aspek tersebut, terlebih dahulu saya akan bersama-sama kita pahami apa yang dimaksud dengan viktimologi. Secara etimologis, viktimologi berasal dari kata victima yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu atau kajian. Dengan demikian, viktimologi adalah ilmu yang mempelajari korban, penyebab seorang menjadi korban, serta akibat yang dialami oleh korban sebagai akibat suatu tindak pidana. Kemudian di dalam buku Viktimologi, Teori Peran Korban dan Pendekatan Restoratif dijelaskan bahwa viktimologi tidak hanya menyoroti korban sebagai aspek pasif dari kejahatan, melainkan juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan. Kemudian ruang lingkup viktimologi mencakup berbagai aspek, baik aspek hukum, sosial, kemudian ada psikologis, kemudian ekonomi, yang semuanya saling berkaitan dalam memahami posisi korban dalam sistem keadilan pidana. Kemudian aspek psikologis korban. Kita mulai dengan aspek psikologis korban. Menurut penulis yaitu Dr. Kuswandi dalam buku Viktimologi yang saya kaji ini, aspek psikologis merupakan dimensi yang paling mendalam dalam viktimologi karena menyangkut keadaan batin dan kejiwaan korban setelah mengalami tindak pidana. Korban kejahatan umumnya mengalami trauma psikologis yang dapat muncul dalam bentuk ketakutan, ada juga dalam bentuk kecemasan. Kecemasannya itu bermacam-macam, ada kecemasan yang berlebihan, ada kecemasan dan ketakutan yang berlebihan. Kemudian ada rasa bersalah, bahkan sampai depresi. Kondisi ini dikenal sebagai post traumatic stress disorder atau gangguan stres pasca trauma. Dalam konteks hukum pidana, aspek psikologis korban harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum, terutama dalam proses pemeriksaan dan persidangan. Korban tidak boleh diperlakukan hanya sebagai alat bukti, tetapi sebagai individu yang memerlukan dukungan emosional dan perlindungan hukum. Buku yang saya kaji ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap aspek
psikologis yang dialami korban merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagai diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional, termasuk Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Jadi dari yang saya baca, dari yang saya pelajari dari buku ini, bahwa pendekatan psikologis dalam viktimologi bukan sekedar aspek teoritis di dalam buku ini, melainkan juga yang saya pelajari menjadi dasar moral dan hukum bagi setiap penegak keadilan pidana yang berorientasi pada kemanusiaan. Kemudian ada aspek sosial korban. Selanjutnya kita bahas yaitu aspek sosial korban. Sebagaimana yang dijelaskan dan ditulis oleh penulis yaitu Dr. Kuswandi, dalam buku ini juga menjelaskan bahwa aspek sosial dalam viktimologi menyoroti dampak sosial yang dialami korban setelah menjadi korban kejahatan, serta bagaimana lingkungan masyarakat merespon kondisi tersebut setelah menjadi korban. Korban seringkali mengalami stigma sosial, yaitu pelabelan negatif. Kadang pelabelan negatif itu berasal dari masyarakat yang dapat memperburuk kondisi korban. Misalnya korban kekerasan seksual kerap menjadi cibiran atau dianggap sebagai penyebab terjadinya tindak pidana. Padahal secara hukum, korban justru merupakan pihak yang harus dilindungi. Terkadang korban dari kekerasan seksual juga sering mendapatkan bullying dari tetangga, teman maupun kerabat, bahkan ada sampai tidak berani keluar rumah. Dalam konteks sosial, viktimologi menuntut adanya pendekatan restoratif, yaitu pendekatan yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial antar korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada rekonsiliasi dan rehabilitasi korban. Prinsip ini sejalan dengan semangat restoratif justice yang kini diadopsi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Selain itu, aspek sosial juga mencakup dukungan keluarga dan komunitas yang berperan penting dalam proses pemulihan korban. Masyarakat yang responsif dan empatik terhadap korban akan mempercepat pemulihan sosial, sementara masyarakat yang diskriminatif justru memperdalam penderitaan korban. Jadi yang dibahas oleh Pak Kuswandi yaitu masyarakat harus berperan aktif, di mana ketika ada korban kekerasan seksual, kita tidak menghakimi, kita tidak menjudge, kita tidak menyudutkan para korban karena mereka juga korban, tidak menyudutkan dan mengasih label jelek. Justru kita sebagai masyarakat harus ikut mensupport dan membangun lagi mental-mental yang dilecehkan. Jadi masyarakat atau korban itu saling bersinambungan sehingga mental korban kembali seperti semula. Tidak adanya ketakutan, tidak adanya trauma. Jadi yang dibahas adalah itu. Kemudian aspek ekonomi korban. Aspek ekonomi korban ini dalam buku viktimologi ini yang ditulis oleh Dr. Kuswandi ini menekankan bahwa dampak ekonomi merupakan salah satu konsekuensi yang paling nyata yang dialami oleh korban kejahatan. Kerugian ekonomi bisa berbentuk kehilangan harta benda, biaya pengobatan, kehilangan pendapatan, hingga biaya pemulihan psikologis. Dalam banyak kasus, korban kehilangan kemampuan untuk bekerja akibat luka fisik maupun trauma psikologis. Oleh karena itu, hukum harus memberikan mekanisme ganti kerugian dan kompensasi bagi korban. Dalam konteks hukum di Indonesia, hak ini diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
tentang perlindungan saksi dan korban yang memberikan hak kepada korban untuk memperoleh kompensasi, restitusi, dan bantuan medis serta psikologis. Dalam buku yang saya bawa ini, buku viktimologi ini juga menggarisbawahi bahwa kompensasi tidak hanya dimaknai sebagai penggantian materi tetapi juga pengakuan negara terhadap penderitaan korban sebagai bentuk keadilan substantif. Dengan demikian, aspek ekonomi tidak dapat dipisahkan dari aspek psikologis dan sosial karena ketiganya membentuk dalam satu kesatuan yang menekankan dan menentukan kesejahteraan korban secara utuh. Jadi ketika korban selesai rehabilitasi atau apa, masyarakat jangan untuk mengejat sehingga terjadi kerugian ekonomi terhadap korban, yaitu bisa kehilangan pekerjaan karena tidak berani masuk kerja, karena masih trauma ataupun lain-lainnya. Kemudian integrasi ketiga aspek dan relevansi hukum. Setelah kita membahas ketiga aspek tadi, dapat disimpulkan bahwa aspek psikologis, sosial, dan ekonomi korban merupakan komponen yang saling bersinambungan dan saling berhubungan satu sama lain. Tidak bisa terpisahkan. Korban yang mengalami kerugian ekonomi besar dapat mengalami tekanan psikologis yang berat. Tekanan tersebut menghambat kemampuan sosialnya untuk kembali berinteraksi di dalam masyarakat karena masih ada faktor ketakutan dan masih ada trauma. Oleh karena itu, viktimologi modern sebagaimana dijelaskan dalam buku ini menekankan perlunya pendekatan multidimensional dalam perlindungan korban. Pendekatan tersebut mencakup perlindungan hukum, menjamin hak korban, rehabilitasi psikologis dan sosial, kemudian pemulihan ekonomi melalui kompensasi dan restitusi. Hal ini menjadi sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, yaitu bahwa tujuan utama sistem hukum pidana bukan sekedar menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan keseimbangan dan keadilan bagi masyarakat. Sebagai penutup, saya simpulkan bahwa viktimologi sebagai cabang ilmu hukum pidana memiliki peran penting di dalam memahami dan melindungi korban. 3 aspek utama, yaitu psikologis, sosial, dan ekonomi, merupakan dasar di dalam menyusun kebijakan pelaksanaan hukum yang berkeadilan, karena di dalam 3 aspek itu saling berkaitan dan saling bersinambungan lah, karena adanya psikologis, sosial, dan ekonomi juga akan mempercepat pemulihan dari korban sehingga korban cepat berinteraksi dengan masyarakat, kemudian korban bisa kembali lagi bekerja, bisa untuk beraktivitas seperti biasanya, sehingga tidak kehilangan pekerjaan, tidak kehilangan jati dirinya. Dengan memahami 3 aspek tersebut, kita tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga menegakkan keadilan substantif kemanusiaan bagi korban kejahatan. Kemudian, kenapa saya membawa buku ini? Karena buku ini adalah buku terbitan baru, sehingga di tahun 2023 kemarin, sehingga lebih fresh lah dari pembaruan penelitian atau penulisan dari Dr. Kuswandi ini, sehingga saya mengangkat buku ini karena juga baru tahun terbit, dan buku ini pada tahun 2023 diterbitkan dan dipublish oleh Dunia Buku. Nah, dengan yang semuanya itu dari Universitas Surya Kencana. Jadi dengan 3 penulis tadi, Dr. Kuswandi, Saptaning, Paminto, dan Yuyun Yuliana telah memberikan materi penulisan tentang viktimologi hukum, yaitu 3 aspek: psikologis, sosial, dan ekonomi.
Kemudian cukup presentasi dari saya menjelaskan tentang victimologi hukum untuk 3 aspek tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.